Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan bersukacita pada pagi yang indah ini. Kita memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 25 November 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu, Allah, Bapa yang baik, yang tetap setia terus memelihara kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, kami sungguh merasakan anugerah dan berkat-Mu. Sebelum kami menjalani hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk memahami, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Wahyu 21 ayat 9 sampai 21. Dan saya akan membacakan ayat 10 dan 11 sebagai nats pembacaan kita pada hari ini. Firman Tuhan berbunyi, Yerusalem yang baru. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepada aku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu harapan dalam pergumulan. Dalam bahasa Toraya, kaparannuan lan kamasusan. Realitas kitab Wahyu adalah gambaran pergumulan gereja-gereja di Asia Kecil pada masa pemerintahan Romawi. Ada hubungan yang tidak sehat antara komunitas Kristen, komunitas Yahudi, dan pemerintah Romawi. Ketegangan sering kali terjadi di antara mereka, sehingga menimbulkan krisis di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, bahkan kehidupan spiritual. Umat Kristen seringkali dipaksa untuk terlibat dalam pemujaan kepada kaisar. Jika tidak, maka mereka akan dianiaya, dipenjara, bahkan dihukum mati. Dalam krisis tersebut, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Penglihatan ini bertolak belakang dengan realitas yang sedang dialami oleh komunitas Kristen pada masa itu. Penglihatan mengenai Yerusalem yang baru, kota yang sangat indah dan menakjubkan, turun dari sorga, dalam ayat ke-10, dengan tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu yang mewah. Ayat 11, ayat 18-21. Menunjuk pada komunitas yang dibaharui. Tidak ada lagi ketakutan dalam beribadah. Tidak ada lagi penganiayaan serta hukuman mati. Yerusalem yang baru menyiratkan runtuhnya kekuasaan yang gelap dan diganti dengan kemuliaan Allah. Kuasa kegelapan dikalahkan dengan kehadiran Allah. Umat Allah yang disebut sebagai mempelai anak domba menunjuk pada relasi Yesus Kristus yang telah bangkit untuk keselamatan umatnya. Kita sebagai umat Allah yang hidup pada hari ini beserta pergumulan kita masing-masing harus percaya bahwa kehadiran Allah melalui Yesus Kristus memampukan kita untuk melihat pengharapan di dalam Dia. Ia memampukan kita menikmati terang kemuliaan Allah dalam iman. Iman yang teguh dalam menghadapi pergumulan menolong kita untuk bertekun dalam pengharapan akan Yerusalem yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan telah menyapa kita, kiranya menjadi berkat bagi kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, hidup yang kami jalani ini tidak lepas dari pergumulannya. Karena kehidupan ini pasti selalu bergumul oleh karena kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kami juga tidak pernah kehilangan pengharapan karena iman yang Engkau karuniakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, di dalam pergumulan kami selalu punya pengharapan. Dan syukur kepadamu atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami tentang itu. Dan biarlah kami semua tetap kuat menjalani hari terakhir di minggu ini, bahwa tidak ada kehidupan tanpa pergumulan, namun pergumulan mesti dihadapi dengan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan selalu pasti. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu, dan sungguh bahwa pengharapan itu tidak sia-sia ya Bapa. Melalui kekasih-kekasih kami yang berulang tahun hari ini menjadi bukti nyata bahwa pengharapan mereka tidak sia-sia. Karena itu kami ucapkan selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kami, Bapak Bisara Keka, anak kami Chelsea Cecil Palamba Wervete, Ibu Oktavina Patadungan Pasolang, dan Bapak Noviandi Andi Lolo Lebang. Tuhan luar biasa, karena pengharapan mereka tidak pudar, maka mereka boleh menemukan buah dari pengharapan mereka. Biarlah dengan pertambahan usia ini, kekasih-kekasih kami ini tetap kuat melanjutkan hidup dan akan beroleh dari Tuhan hal-hal baik dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Kami pun demikian, ya Bapa di surga, bahwa kehidupan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah jemaat Depok, juga di tengah-tengah masyarakat bangsa, adalah kehidupan yang terus berhadapan dengan pergumulan. Tapi kami terus bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami bersama. Sebab itu biarlah menjalani hari terakhir minggu ini, kami umat-Mu terus kuat dalam pekerjaan, kuat dalam usaha. Bahkan kami yang boleh beristirahat menikmati sukacita, biarlah tidak melupakan Tuhan. Demikian juga kiranya kami terus kuat dalam masa-masa tua bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, juga bagi kekasih-kekasih kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, bahkan saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan berat, kiranya mereka tidak kehilangan pengharapan bahwa hal baik dari Tuhan akan selalu nyata pada saatnya. Engkau campur tangan juga dalam kehidupan anak-anak kami yang masih kecil, yang terus bertumbuh, yang terus dalam pendidikan, juga bagi yang rindu pekerjaan yang baik, rindu keturunan, rindu pasangan hidup. Banyak hal yang kami rindukan Tuhan, tentu akan selalu berhadapan dengan pergumulan, tapi biarlah pengharapan kepadamu tidak pernah pudar. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Tuhan, terpujilah Engkau selalu, dan bersama segenap keluarga kami dimanapun berada, kiranya kami terus menemukan hal baik dari Tuhan. Bersama dengan itu, biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu kepada sesama dimanapun kami berada. Lindungi kami menjalani hari terakhir ini Tuhan, dan damai sejahtera menjadi milik kami bersama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, bahwa hidup ini selalu dalam pergumulan, namun jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sila jemaat, sapaan pagi dari majelis gereja. Kiranya kita tetap memiliki pengharapan menjalani hari ini. Selamat